Halo, Aries, gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja. Oke, di video ini aku akan reading mengenai kehidupan di bulan November ya. Oke, untuk teman-teman Aries. Aries, di sini kalau yang aku lihat tuh kamu lagi ada di fase mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu ya. Kayak bisa di posisi apa ya, bisa posisi atau mungkin ya mimpi atau batasan diri. Mungkin beberapa orang di sekitar kamu tuh mulai mempertanyakan langkah kamu atau bahkan mencoba kayak menyerang kamu secara halus, entah lewat perkataan, sikap atau energi yang bikin kamu tuh ngerasa harus terus berjaga gitu ya. Kamu tuh terlihat kuat ya di luar, tapi ya sebenarnya di dalam kamu tuh agak capek. Jadi kartu ini tuh kayak seolah-olah bilang kamu tuh nggak salah punya pendirian. Kalau kamu yakin dengan arah kamu, terus berdiri di situ ya. Tapi jangan lupa, pertahanan yang selalu lama tanpa istirahat tuh bisa bikin kamu kelelahan. Jadi belajar memilah mana yang benar-benar perlu kamu lawan dan mana yang sebenarnya cukup kamu lepasin, ya, gitu. Jadi kamu tuh gak harus menjelaskan semua hal ke semua orang. Kadang cukup buktikan lewat ketenangan, konsistensi yang tulus akan tetap di samping kamu ya. Orang-orang yang tulus tuh akan terus di samping kamu. Yang palsu akan hilang dengan sendirinya kok, gitu. So, di sini kalau yang aku lihat juga ada pikiran yang terus berputar ya, tentang kekhawatiran yang sering datang di malam hari kamu. Kamu mungkin lagi ngerasa cemas. Apakah mungkin aku udah di jalur yang benar nih? Atau kenapa semua tuh terasa berat ya? Gitu. So Aries ya, tidurlah dengan tenang. Semesta tuh gak akan ninggalin kamu kok. Yang kamu perlukan tuh sekarang bukan jawaban cepet ya, tapi keberanian untuk mempercayai proses. Kamu tuh sedang tumbuh lewat rasa cemas itu, dan ketika kamu keluar dari fase ini, kamu akan lebih tegas, lebih bijak, dan lebih tenang dari sebelumnya, kayak gitu. Oke, jadi tenangkan diri kamu, bukan karena kamunya lemah, tapi karena kamu tuh sedang belajar menjadi bijak, ya. Kamu gak sendirian. Dan semua tekanan yang saat ini terjadi itu sedang membentuk versi terbaik diri kamu yang berikutnya, ya. Oke, kita bahas lagi untuk konteks pekerjaan ya teman-teman. Untuk pekerjaan dari teman-teman Aries. Oke. Aku lihat sih bulan ini ya, mungkin ada guncangan di dunia pekerjaan ya, sesuatu yang tiba-tiba berubah atau rencana yang enggak sesuai. Tapi jangan panik, karena ini bukan akhir. Karena kartu ini tuh kayak datang untuk meruntuhkan hal yang sudah enggak cocok lagi buat kamu. Yang runtuh bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tuh sudah tumbuh. Jadi terima perubahan itu dengan hati yang tenang. Kadang semesta tuh menghancurkan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi supaya kamu bisa membangun hidup kerja yang lebih jujur dan sesuai dengan jiwa kamu, ya. Oke, kita lihat lagi untuk konteks keuangan. So guys, kita punya The High Priestess. Oke, ya. Bulan ini semesta tuh kayak minta kamu lebih tenang dan bijak dalam urusan uang, ya. Karena kartu ini tuh menunjukkan energi intuisi. Artinya, keputusan keuangan kamu sebaiknya tidak didasarkan pada emosi atau dorongan sesaat. Jadi dengarkan kata hati sebelum kamu mengeluarkan sesuatu. Mungkin kamu tuh belum melihat hasil nyata sekarang ya, tapi ada aliran rezeki yang sebenarnya tuh sedang bergerak secara diam-diam buat kamu di sini.
Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan yang besar, terutama yang berkaitan dengan investasi atau pinjaman. Jadi tunggu waktu yang benar-benar terasa pas di hati kamu. Oke? Diam tuh bukan berarti stagnan ya. Kadang justru di masa tenang, rezeki kamu sedang dipersiapkan dengan cara yang lebih bijak dan stabil gitu. Oke. Guys, kita lihat. Oke, untuk Aries. Untuk kesehatan sih, kalau yang aku lihat ini nunjukin pemulihan dan keseimbangan ya. Jadi bulan November ini sepertinya kamu tuh mulai merasa lebih nyaman dengan tubuh kamu, energi itu mulai pulih, dan mungkin semesta ingin kamu menghargai proses itu. Jadi kalau sebelumnya kamu tuh sering memforsir diri, nah kini saatnya lebih menikmati ritme hidup yang seimbang. Perhatikan pola makan dan waktu istirahat, karena tubuh kamu tuh sedang berterima kasih ketika kamu mulai mendengarkannya ya. Jadi nikmati tubuh kamu sebagaimana kamu menikmati hasil kerja keras kamu ya. Kesehatan kamu adalah bentuk syukur paling nyata yang bisa kamu rasakan ya. Jadi sayangi diri kamu, tubuh kamu ya, karena sehat itu mahal teman-teman. Oke ya, untuk yang single aku lihat sih lagi nunjukin ini ya, dalam fase membangun pondasi cinta yang lebih matang. Kamu udah gak cari hubungan yang cuma seru di awal doang. Kamu tuh kayak ingin sesuatu yang stabil, nyata, dan punya arah. Jadi bulan ini kayak belajar menegaskan batas dan tahu apa yang kamu mau dalam hubungan. Mungkin ada kemungkinan ya, seseorang tuh tertarik kepada kamu karena energi dewasa dan percaya diri kamu. Tapi kamu tuh gak mudah luluh ya orangnya. Jadi kamu tuh kayak ingin yang benar-benar siap tumbuh bareng. Tetaplah jadi versi terbaik dari kamu tanpa tergesa-gesa mencari cinta. Yang sefrekuensi bakal dateng kok ya. Mungkin ya saat kamu udah berdiri kokoh di tempat kamu sendiri gitu. Di sini kalau yang aku lihat sih ini menunjukkan stabilitas dan tanggung jawab dalam hubungan. Kamu atau pasangan ya mungkin mulai memikirkan arah yang lebih serius ya. Bukan cuma tentang perasaan aja, tapi juga bagaimana masa depan bisa dibangun bareng. Aku lihat sih bulan ini ya, November, hubungan kalian tuh terasa lebih dewasa ya. Kamu mulai sadar, cinta yang kuat tuh gak selalu harus heboh, tapi cukup dengan hadir, setia, dan bisa diandalkan. So, kalau sebelumnya ada drama kecil, kini waktunya menenangkan hati dan fokus memperkuat pondasi. Jadi tunjukkan cinta lewat tindakan nyata, bukan hanya dengan perkataan. Jadi hubungan yang bertahan lama itu dibangun ya. Dibangun dari kepercayaan dan rasa aman yang tumbuh setiap hari gitu. Buat yang udah nikah. Oke. Ya, kalau yang aku lihat di sini, bulan ini bukan waktunya untuk menyerah ya. Tapi waktunya memperkuat kerjasama. Belajar saling mengerti tanpa harus saling merasa menang atau selalu menang. Kadang cukup dengan diam dan pelukan hangat, semuanya bisa terasa lebih ringan ya. Cinta yang kuat itu bukan berarti tanpa luka ya, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan meski di dunia tuh di luar terasa berat ya. Oke guys, jadi mungkin di sini buat yang udah nikah ini kayak minggu-minggu ini ada kecemburuan ya, jealous, tapi masih bisa bertahan karena bisa saling memaafkan ya. Oke guys, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Terima kasih sudah nemenin. Salam santun, salam rahayu untuk semuanya.